Sapat lo bertindak. Hari ini tak boleh makan sebelum selesai cuci. Menjara diri wanita kaya? Dasar lacur. Barang jelek apa yang kau bawa ini? Pergi kau. Di mana Rana Sinta? Kepala sekolah mencarimu. Kembalikan. Itu peninggalan terakhir ibuku. Minggir. Sudah kubilang kepala sekolah cari kamu. Tuli ya. HMPH. Mau? Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Ayo. Di era sekarang, di mana-mana ada wanita yang pesan antar dan tak cuci piring. Mereka tidak tahu kewajiban istri. Makanya, rumah tangga tak bahagia. Banyak di Akademi Kebajikan Perempuan kami patuh pada ajaran leluhur. Punya 4 prinsip pernikahan. Tak melawan saat dipukul, tak membalas saat dicaci, menerima segala perlakuan, pantang bercerai, banyak keluarga, mendapat manfaat. Omong kosong belaka. Lihat contoh nyata. Ayo. Cepetan. Bekerja samalah dengan dekan Lian. MP3MU akan kukembalikan kalau sampai gagal. Kuhabisi nyawa. Ayo. Sebulan lalu. Wanita ini karena punya kecenderungan kekerasan. Dikirim suaminya ke Akademi Kebajikan kami setelah ikut program kami. Dia telah diubah menjadi wanita berbudi luhur. Hari ini di depan semua. Akan kutunjukkan hasil sebulan pengajaran kami. Katakan, bagaimana seharusnya wanita memperlakukan suami? Suami adalah langit. Wanita adalah bumi. Melayani suami adalah kewajibanku. Cita-cita hidupku adalah menjadi istri sempurna. Hafal 24 aturan perempuan. Lembut adalah akar wanita. Patuh adalah dasar wanita. Wanita tak pantas mirai tinggi. Harus di strata terbawah. Tepuk tangan. Lihatlah semua. Pengajaran akademi kami. Berhasil nyata. Omong kosong. MP Sanku. Ku beri izin turun. Lanjutkan hafalan. Wanita harus tunduk pada pria. Berias berlebihan. Tanda tak tahu diri. Kewajiban istri. Perempuan. Tak cuci piring. Pesan makanan. Berarti. Melanggar. Melanggar etika perempuan. Moralitas. Miliku. MP Sanku. Keterlaluan. Tahan dia. MP Sanku. Pukul mereka menghadapi murid yang tidak patuh seperti ini. Leluhur berkata, anak yang baik lahir dari didikan yang tegas. Cara kami melatih wanita juga menggunakan metode ini. Mengapa memaksaku? Aku hanya ingin MP3 ku kembali. Mengapa memaksaku? MP Sanku. MP3. MP3. Rana. Kanker tulang terlalu menyakitkan. Ibu tidak sanggup lagi. Waktu kecil kamu pernah sakit? Mentalmu selalu terganggu. Nanti, jika sudah tidak terkendali, dengarkan lagu ibu. Ibu.
Kepala sekolah, wanita tadi, sepertinya gangguan jiwa. Apa? Gangguan jiwa? Siapa yang menyuruhmu menerimanya di sini? Kepala sekolah, kami sebelumnya juga tidak tahu. Dia. Penampilannya itu, mungkin kambuh. Dia mendengarkan MP3, lagu di dalamnya. Dia baru bisa tenang. Kepala sekolah, kita lanjut apanya? Kali ini baik, kalau kambuh lagi bagaimana? Cepat usir dia. Baik. Selamat tinggal, kepala sekolah. Selamat tinggal, instruktur. Baik, baik, baik. Akhirnya, terlepas dari setan hidup ini, orang dengan riwayat gangguan jiwa, ditolak semua. Ya, ya, ya. Semoga di luar tidak ada yang memicunya lagi. Kalaupun memicunya, jangan ambil MP3-nya. Kalau tidak, orang gila memukul tidak melanggar hukum. Sebulan lalu, aku diikat ke Akademi Wanita oleh suamiku sendiri. Kakak Kapar, aku dan William saling mencintai dengan tulus. Aku mohon, kembalikan dia padaku. Bicaralah baik-baik, jangan begini. Aku mohon, kembalikan padaku, Kak. Rana Sinta, apa yang kau lakukan? Paman Lee, ada yang memukul ibu. Cindy, Pinter, jangan menangis, jangan menangis. Salah. Nona Sinta. Aku dan William tidak ada apa-apa. Kau salah paham. Rana Sinta. Tangan Sela untuk melukis. Berani melukai tangannya? Kau menghancurkan hidupnya. Bukan aku. Sayang, tangannya, dia melukai dirinya sendiri. Tidak mungkin. Pakhat melukis Sela, tidak ada yang lebih tahu dariku. Walaupun mempercerai nyawanya, dia akan melindungi tangannya. Sakit. William. Rana Sinta punya kekerasan. Melukai orang tak bersalah. Ikat dia ke Akademi Kebajikan Perempuan. Sayang, bukan aku, percayalah. Sungguh bukan aku. Bawa pergi. Sayang, percayalah padaku. Sayang. Rana Sinta. Melamun saja? Suami adalah langit, wanita adalah bumi. Layani suamimu dengan baik adalah kewajibanku. Dulu, dia istri yang kumanjakan. Sekarang kenapa jadi rendah dari begini? Kepala Akademi bilang kau sudah tulus bertobat, sudah berubah baik. Ayo pulang bersamaku. Sengaja menghindariku, pura-pura buat siapa? Setelah pulang, aku tak akan melawan, dipukul tak melawan. Gimana kita membalas? Akan jadi istri yang bertanggung jawab. Pengganlah. Kenapa? Harus kuminta dulu? Perempuan. Tak boleh suruh suami bekerja. Melanggar norma kewanitaan. Kalau tak mau pulang. Minggir kau, Keskiviko, Akademi Kebajikan Perempuan. Apalagi yang kau sesalkan? Aku sudah bicara dengan Kepala Akademi. Kau tak perlu, seperti perempuan lain, ikut pelatihan. Jalan. Kerjaan sudah selesai, cuma bisa makan. Nei sayaku. Aku, Surma makan? Masih makan? Sudah selesai bekerja? Ya. Aku tak menderita. Tak ada penderitaan. Kau cuma tinggal di Akademi Kebajikan Perempuan sebulan. Kau Hankerken, mimpi seumur hidup Sela. Dasar kau berani, berpura-pura di hadapanku. Tak mau naik mobil. Minggir dari sini, merangkak pulang sendiri, jalan. Pulang. Pulang. Nona Sinta, naik mobilku dulu. Luka di tubuhmu, jangan kehujanan lagi. Terima kasih Dr. Hendra. Norma kewanitaan, perempuan tak boleh naik mobil pria, selain suami. Kita pernah sekelas, cuma mengantarmu pulang. Suamimu tak akan salah paham. Terlambat pulang. William pasti marah.
Maaf merepotkan. Cepat naik, cepat. Naonya. Baju nyonya basah, aku ambilkan handuk. Pria yang mengantarmu, tadi siapa? Yang mengantarmu tadi, laki-laki itu siapa? Tidak mau bicara? Berdiri saja di depan pintu, sampai kamu mau jujur. Willian, dengarkan penjelasanku. Keluar. Willian, dengarkan aku. Tuan muda. Nyonya sudah kehujanan, sudah 2 jam. Kalau begini terus, tubuhnya akan ambruk. Mesaklah. Rana Sinta, aku sudah mengirimmu ke Akademi Kebajikan Perempuan lama sekali. Berani-beraninya naik mobil. Laki-laki lain? Maafkan aku. Aku bersalah. Istri, tak pantas naik. Selain suami sendiri, mobil pria lain. Perempuan, tak boleh membantah suami, apalagi melawan suami. Rana Sinta. Apalagi tipu muslihatmu? Jangan pura-pura lemah di sini. Dulu ayahmulah yang menyerahkanmu ke ranjangku, memisahkan aku dan Sella. Sejak kau masuk ke keluargaku, kau hanya anjing di keluarga kami. Kalau sudah kembali, jangan berani-berani menyakiti Sella dan putrinya. Jalankan kewajibanmu sebagai istri. Pria adalah langit, wanita adalah bumi. Istri tak boleh melawan suami. Aktingmu ini hanya ingin mengiba agar ku kasihan. Rana Sinta. Sampai kapan kau bisa pura-pura? Lepaskan baju. Perempuan tak boleh telanjang. Inikah yang kau maksud, tidak melawan suami? Lepas. Jangan buatku ulang. Maafkan aku. Aku bersalah. Lepas. Aku lepaskan. Kenapa begini? Dia benar-benar berani. Dulu masuk kamarnya saja, tak mau. Sekarang kok berubah total? Berhenti. Kubilang berhenti. Jangan pukul aku. Aku akan patuh. Jangan pukul aku. Aku bisa kambuh. Jangan pukul aku. Apa yang dia alami di Akademi Kebajikan Perempuan itu, aku sudah peringatkan. Pasti masih berpura-pura. Jangan kira dengan begini, aku akan memaafkanmu. Mimpi. Kalau bukan karena kau, aku dan Sella takkan terpisah. Sella takkan kehilangan lukisannya. Kau yang hancurkan hidup Sella, mimpinya seumur hidup. Dasar wanita jahat. Wanita jahat. Wanita jahat. Aku bukan wanita jahat. Bukan aku. Kamu yang membunuhnya. Kamu harus melunasi hutang Sella. Lunasi hutangnya. Aku bukan. Aku bukan. Akulah yang tidak bersalah. Putih bersih. Putih bersih, bintang salju kecil, terbang melayang. Sayangku. Tidur lelap. Nanti. Peninggalan ibu, barang-barang lama itu. Jangan sampai kulihat lagi. Atau. Aku buang setiap ketemu. Tuan muda, Nona Sella dan Cindy sudah sampai. Baik. Bereskan dulu baru keluar. Pam and Ravi. Cindy. Cindy turun cepat. Paman sudah lelah. Turunkan aku. Cindy anak baik. Aku saja. Makan dulu. Wah. Ayo.
Pelen. Heitai. Aku tidak selembek itu. Harus memastikanmu aman. Silakan duduk Tuan Muda. Silakan duduk Nyonya. Lambat sekali. Ganti baju saja lama. Ayo makan. Kakak ipar. Kamu pulang dari Akademi Kebajikan Perempuan. Bicara. Sella bertanya pada, tidak dengar? Diam saat makan. Diam saat tidur. Suami makan dulu. Baru istri boleh makan. Mau makan atau tidak? Saka heidamu. Ibu Liu. Kamar terbesar di selatan. Bersihkan untuk Sella. Tuan Muda, itu kamar Nyonya. Sekarang bukan. Dia tak layak. Mulai hari ini. Rana Sinta, yang melayani Sella, makan 3 kali sehari, hingga kebutuhan harian. Ini tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Dia lukai tanganmu. Hidupnya harus membayarmu. Kulihat kau bisa berpura-pura. Sampai kapan? Kakak ipar, maaf merepotkan. Bisa bantu membereskan? Aku juga tidak leluasa. Sella bicara padamu. Cepat bereskan. Maaf. Akan segera aku bereskan. Rana Sinta. Lagi gila apa? Rana Sinta. Jangan kira dengan, sikap merendah ini bisa menebus luka Sella. Maaf. Aku salah. Istri. Jangan bikin suami marah. Istri. Jangan saya akan makanan. Istri. Harus makan sisa makanan di rumah, daripada dibuang. Kamu keterlaluan main dramanya. Suka makan sampah ya? Akan kubuat kau kenyang. Maken. Ini semua untukmu. Maken. Ini semua milikmu. Dulu dia tak mau makan. Maken dan Sisa orang lain. Sekarang tak bisa pura-pura lagi. Kenapa? Berhenti Maken. Tak bisa berpura-pura lagi, ya? Rana Sinta, kamu anjing ya, tidak jijik? Masih punya harga diri? Martabat istri. Berasal dari martabat suami. Istri. Tak boleh melawan suami. Suami adalah segalanya. Istri. Harus mengutamakan suami. Rana Sinta. Sampai kapan kamu berakting? Berhentilah. Tuan Ravi, siang ini ada rapat investasi. Nanti aku urus kamu. Sella. Maafkan Teddy, menakuti Sella dan Cindy. Setelah kerja, aku temani kalian. Baik. Ibu Liu, bersihkan lantai ini. Bawa Rana Sinta mandi, jangan sampai tertular kuman. Kalau sampai, menular ke Sella. Dan Cindy. Ya. Nyonya, aku antar mandi. Ternyata, kakak Raffi benar-benar tak punya perasaan padanya. Kakak Raffi hanya milikku. Posisi Nyonya Raffi harus jadi milikku. Sudah, berhenti akting. Rana Sinta. Kakak Raffi sudah pergi. Sekarang kamu tahu posisimu di keluarga Raffi, wanita tak disayang. Di rumah suami, bahkan lebih rendah dari pembantu gratis, ibumu itu. Sudah lama mati. Kalau dia lihat keadaanmu sekarang, mungkin ibumu sampai bangkit dari kubur karena sedih. Jangan hina ibuku. Nona Sella baik-baik saja, hati-hati dengan janin. Rana Sinta, berani menyikutku? Cepat bangun.
Ibu Liu, bukan kata kakak Ravi, untuk dimandikan? Seret dia masuk. Ai. Sepeden. Lepaskan. Kamu bisa bohongi kakak Raffi, tapi tak bisa tipu aku, acting lama, dan cari simpati ini. Sudah ku lewati dulu. Hari ini. Akan kuajarimu tata krama. Lepaskan. William Ravi suamiku. Harus berkelahi, tapi hanya dia yang boleh memukul. Dia tak akan lama lagi menjadi suamiku. Di rumah ini. Nyonya Ravi. Hanya aku. Paman Ravi. Paman Ravi. Ibu memukul orang. Cari ibu. Cari ibu. Cari ibu. Tidak bisa menemukan ibu. Kakak Liu. Cari ibu. Paman akan mengantarmu cari ibu. Bukankah kakak Raffi bilang? Harus membersihkannya? Kalau begitu hari ini, kita akan membersihkannya dengan baik. Kembalikan. Kembalikan itu. Ibu Liu, lanjutkan. Kumohon. MP San ITU. Itu peninggalan terakhir ibuku. Satu-satunya kenangan darinya. Tolong kembalikan padaku. Kembalikan. Ibu Liu. Lempar ke sini. Mulai sekarang akulah, nyonya rumah ini. Lempar sekarang. Maafkan aku. Nyonya. Rana Sinta. Aku ingin kau berlutut memohon. Baru akan ku kembalikan. Aku mohon. Kembalikanlah. Langsung nurut saat ku suruh berlutut. Membo Senkin. Aku memohon. Kembalikanlah. Aku sungguh memohon. Aduh. Tangan aku licin. Maaf ya. Jejek. Suka minum air toilet ya? Hari ini akan ku buat kau puas minum. Bunuh dia. Apa katamu? Mau membunuh siapa? Coba ku dengar. Siapa yang mau kau bunuh? Perempuan jalang ini, tenaganya lumayan. Berenice Sekalai kau mendorongker, apa aku terlalu baik padamu? Aku ingin hidup Aku tak boleh kambuh. Aku tak boleh kambuh. Perempuan brengsek. Apa yang kau lihat? Kalau masih berani melihat, kau berani, kekungkil Madamer. Siapa yang izinkan kau ambil di rumah ini? Barang yang kuizinkan kau ambil, baru jadi milikmu. Sama seperti ibumu yang mati itu. Kalian sumber segala kejahatan, Nyonya Kilyarga Ravi, hanya aku. Sedangkan kau, paling-paling cuma anjing. Hari ini, akan kuajar kau soal tata krama. Dasar perempuan hina, apa yang kau lakukan, berani melawan, coba gerak lagi.
Rana Sinta. Kamu gila apa? William. Kamu tidak apa? Rana Sinta. Kamu ini, wanita berhati jahat. Begitu aku pergi, langsung sakiti Sela lagi. Ini bukan salah kakak Ipa. Aku cuma ingin membantu kakak Parmandi. Tapi siapa sang? Dia tiba-tiba malah menyerangku. Dari dulu harusnya kau dikunci di ruang bawah tanah. Membiarkanmu di rumah, ku membawa bencana. Tidak boleh. Aku janji pada ibu, harus hidup normal. Tidak boleh camper. Kau dengar apa yang kubicarakan? Apa yang diajarkan Akademi Kebajikan Perempuan, masuk telinga anjing semua? Akademi tak ajarkan, sopan santun. Aku yang akan mengajarimu. Kak William. Jangan dicekik lagi, kalau diteruskan, kakak ipar bisa mati dicekik. Lebih baik mati. Jangan mati di rumah. Bawa sayal. Jangan mati di sini. Dari dulu harusnya kau dikunci di ruang bawah tanah. Apa yang diajarkan Akademi, masuk perut anjing semua? Mau apa lagi? Mau main tangan lagi? Aku sudah terlalu baik, padamu. Cepat minta maaf ke Sela. Kalau tidak, percaya menghabiskan hidupmu di Akademi, sampai tua kesepian. Cubana kau. Sejak kapan wanita ini punya tenaga sekuat ini? Wanita gila. Menyakiti Sela. Sekarang malah mau membunuh suami sendiri? Kakak Ipar. Cepat hentikan. Salahkan aku saja, kau sekiri William, untuk apa? Lepaskan. Aku sudah bersabar terus-menerus. Apa kau mau bunuh seluruh keluarga kita? Kau ini wanita gila yang tak bisa diajak akal. Putih bersih. Kepingan salju kecil, melayang-layang. Sayangku kecil. Terlelap tidur. Aku kambuh lagi, lupa itu. Kegelapan malam. Kesedihan dan ketakutan. Kami akan melindungimu, tumbuh bahagia. Hujan turun. Cindy, cepat ke sini. Angin berhembus. Ayah halangi, meski telapak tanganku sudah dingin membeku. Bukan aku, William. Aku baru kambuh. Di hadapanku kau berani memucap balik fakta, apa yang melukai tadi, bukan kau? Bukan begitu. Aku kambuh tadi. Kehilangan kesadaran. Aku benar-benar tak tahu. Bukankah penyakitmu sudah disembuhkan, Rana Sinta? Tak bisakah kau berkata, sejujurnya? Aku tidak. Sejak kau menikah ke sini. Selalu toleransi padamu. Aku suamimu. Mungkinkah aku menyakitimu? Tapi kau, bagaimana bisa kejam sekali? Jahat seperti ini. Dulu aku masih berharap kau berubah. Tapi sekarang aku sangat kecewa pada. William, dengarkan aku. Ini peninggalan ibuku. Recommends for aku. Setiap kambuh, Sudah kukatakan padamu, jangan simpan barang lama ibumu di rumah. jangan. Aku mohon. Ini peninggalan ibu kandungku. Salahkan ibumu yang sakit jiwa itu, sudah merusakmu. Dari dulu ku peringatkan. Barang-barangnya harus dibuang. Rekaman ibu ini. Recommend. Bisa mengendalikan penyakitku. Masih berbohong? Penyakit apa yang kau punya? Main kekersan, lalu cari alasan pakai dalih sakit. Ajaran kewanatan. Yang kau agungkan ini, mengajarimu bohong pada suami? Aku tidak bohong. William, dengarkan aku. Di satu sisi bilang sakit. Di sisi lain main pukul. Mana yang benar, kau ini? William, jangan. Jangan. Aku mohon. Ku mohon. Tinggalkan satu-satunya peninggalan ibuku ini. Untukku. Maaf. Maaf, aku salah. Istri tak pantas melawan suami. Istri memukul suami. Adalah dosa terbesar. Suami adalah langit. Istri adalah bumi.
harus menerima. Tanpa perlawanan. Walaupun kau hafal, seluruh ajaran kewanitaan takkan mengubah hatimu yang jahat ini. Suka menghafal ya? Maka kembalilah ke Akademi Kebajikan Perempuan. Mulai hari ini. Akan kuminta kepala akademi latihan ekstra 10 tahun. William, cepat lihat si. William. Aku sudah Simua aturan kewanitaan yang ditetapkan. Kenapa? Kau tetap tak puas? Maaf, Akademi Kebajikan Perempuan kami telah memutuskan tak menerima Nona Sinta lagi. Biaya kuliah dabo, bangun gedung baru. Semua syarat kalian bisa kupenuhi. Tuan Raffi, kami perlu berdiskusi dulu. Aku donasi 220 miliar rupiah. Terima Rana Sinta. Maaf, Pak Raffi, Bapak sumbangi 2.200 miliar rupiah. Akademi Kebajikan Perempuan kami tetap tak akan menerima Nona Sinta. Kau. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Kenapa puluhan Akademi Kebajikan Perempuan menolaknya? Mereka menolakku. Bukan salahku. Apa katamu? Suami adalah langit. Ketika suami bicara, wanita tak boleh menyela. Lihatlah keadaanmu ini. Mana terlihat sakit? Perkataanmu soal tidak boleh melawan suami. Cuma alasan untuk lari dari kesalahan sendiri. Aku William Raffi akan habiskan uang. Percaya pasti ada sekolah yang bisa mendidikmu. Kak William. Tidak harus memaksa kakak-ipar. Kembali ke Akademi Kebajikan Perempuan. Ayahku pernah bilang, wanita tidak patut, harus dikunci di ruang bawah tanah. Kak William. Bukan itu maksudku. Aku hanya khawatir. Kakak ipar bisa menyakiti orang. Aku sih tidak apa-apa. Sudah terbiasa. Kalau sampai lukai Kak William dan Cindy, itu baru masalah. Kau benar. Biarkan dia di rumah. Keselamatanmu dan Cindy tak terjamin. Kak William. Aku tahu ada Akademi Kebajikan Perempuan yang bisa datang ke rumah, tapi perlu cara khusus. William. Untuk APA kau datang? Ikut aku ke Akademi Kebajikan Perempuan. Akademi Kebajikan Perempuan. Aku tak mau. Tak mau ke sana. Tak mau. Aku patuh. Akan ikuti perintah. Jangan paksa aku pergi. Perci. Aku tidak mau pergi. Kumohon. William, kumohon. Aku tak mau ke Akademi Kebajikan Perempuan. Mereka akan membunuhku. Perempuan hina sepertimu. Tak pantas tinggal di keluarga ini. Aku hafal ajaran kode etik wanita. Taat pada suami. Tak melawan saat dipukul. Tak membalas makian. Aku hanya mohon. Jangan kirim aku ke Akademi Kebajikan Perempuan. Aku mau kau akui menyakiti Sella, membunuh suami. Aku mau kau mengaku. Aku tak pernah berniat menyakiti siapapun. Kalian yang memprovokasiku. Hingga aku kambuh. William, sayang. Bukankah aku istrimu? Suami, harusnya percaya pada istri. Berdasarkan apa kau pikir, perempuan pembohong seperti pantas jadi istriku? Aku tidak bohong. Aku tak pernah berniat menyakiti siapapun. Percayalah padaku, aku sudah berubah. Aku sungguh sudah berubah. Aku tak akan lagi menyakiti siapapun. Aku mohon. Aku benar-benar tak mau Akademi Kebajikan Perempuan. Kumohon jangan kirim aku ke sana. Aku akan hafalkan kode etik wanita. Suami adalah langit, istri adalah bumi. Tunduk pada nasib, tidak akan bercerai. Sekali-kali tidak. Masih berpura-pura? Kau sendiri bilang, tunduk pada nasib. Tidak akan bercerai, asal tidak bercerai. Apa yang kukatakan harus kau lakukan. Selama kau masih istriku, harus patuh pada. Tunduk pada nasib, tidak akan bercerai. Kau sendiri bilang, tunduk pada nasib. Tidak akan bercerai. Asal tidak bercerai. Apa yang kukatakan harus kau lakukan. Bercerai. Selama kau masih istriku, harus patuh pada. Kenapa tak bisa bercerai?
Aku mau bercerai. Apa katamu? Bercerai. Perceraian? Istri minta cerai. Tuhan pasti tertawa. Rana Sinta, aku belum menghitung ini dengan malah kau yang minta cerai. Kakalian. Kurasa kakak ipar, pasti salah paham tentang kita. Tenang saja, Kak. Aku dan Kak William. Benar-benar tidak apa-apa. Wanita tak bermoral. Kenapa kau menghina? Kalau Kak tak menerimaku, akan segera ku bawa Cindy Pinda. Kak William. Aku takut. Rana Sinta. Sudah cukup ulahmu, Sensiap hari berpura-pura lama. Kesabaranku padamu sudah sampai batas. Kau harus kembali ke Akademi Kebajikan Perempuan. Hari ini meski harus diikat, akan kuantar ke Akademi Kebajikan Perempuan. Aku mau cerai. Bercerai. Rana Sinta, ini cara barumu untuk menahanku? Kau sangat mencintai. Mana mungkin rela bercerai denganku? Tanpa aku, kau takkan bisa hidup sedikit pun. Benar. Jangan sampai nanti, makan pun tak mampu. Lebih baik ke Akademi Kebajikan Perempuan. Rana Sinta, aku takkan cerai denganmu. Kau hanya anjing di keluarga kami. Akan kusiksa terus. Kak William. Kepingan salju putih yang kecil, berkilauan di udara. Sayangku kecil, sedang terlelap pulas. Untung bisa dikendalikan. Tidak ada yang terluka. Rana Sinta. Kau benar-benar tak bisa ditolong. Berani minta cerai, bahkan berani memukulku. Kembalilah ke Akademi Kebajikan Perempuan. Kau akan jadi padaku seumur hidup. Tim dari Akademi Kebajikan Perempuan, kenapa belum sampai juga? Diam saja mau apa? Bawa perempuan ini ke mobil. Cepat bawa pergi. Siap. Lepaskan aku. William. Aku tak mau ke Akademi Kebajikan Perempuan. Aku tidak mau pergi. Lion, aku menolak. William. Aku tak mau ke Akademi Kebajikan Perempuan. Akhirnya rumah jadi tenang. Sekarang, tak ada lagi yang akan menyakiti aku dan Cindy. Kau terlihat sangat ingin Rana pergi. Aku mengirimnya ke Akademi Kebajikan Perempuan agar dia bisa menjadi lebih baik. Bagaimanapun dia adalah kakak iparmu. Kak William, aku bukan. Sudah larut malam. Istirahatlah yang cukup. Rana Sinta. Kalau aku bisa mengusirmu, jangan harap kau bisa kembali selamanya. Hajar habis-habisan perempuan ini. 22 miliar rupiah. APA? Gebukin cewek ini. Minimal 22 miliar rupiah. Lo minta kebanyakan. Gue enggak bakal kasih sepeser pun. Lo ngomong apa? Cewek brengsek. Mainin kita ya? Dia sekarang di tangan kalian. Dia istri Rana Sinta. Oh. Lupa ngasih tahu lo. William Ravi. Rela nyumbang 220 miliar rupiah. Ke Akademi Kebajikan Perempuan buat cewek ini. Dia sekarang ada di tangan kalian. Mau berapa banyak? Tergantung kemampuan kalian. Rana Sinta. Aku bakal bikin kakak William benci banget sama lo. Bos, cewek ini. Segitu berharganya? Mana ada laki-laki di dunia yang mau ngeluarin 220 miliar rupiah buat ceweknya? Boss Ravi. Rana Sinta. Kira gue nggak berani sentuh lo? Yanto. Ya. Kayak terakhir kali. Suruh Akademi Kebajikan Perempuan. Jangan perlakukan kayak orang lain. Lati Rana Sinta. Siap, Direktur Raffi. Ternyata Direktur Raffi masih cukup peduli sama istri. Direktur Raffi. Kontrak di tangan Anda. Sangat penting. Peduli buat apa? Dia tetap semaunya sendiri. Sebulan lalu, Lukai Perjelangan salah.
Baru pulang besoknya, sudah pukul suaminya, dia tadi mau mukul gue. Semua ini belum gue tagih. Berani-beraninya minta cerai. Dari mana keberaniannya? William Raffi. Istrimu, sekarang di tangan gue. Kalian siapa? Kalian siapa? 220 miliar rupiah. Kalau tidak, kami akan membunuh istrimu. Bicara. Bicara. William. William, aku Rana. Selamatkan aku. Tolong. Rana Sinta, apa lagi yang kau perbuat padaku? Bukannya kau mau ajak bercerai, sekarang malah menelepon, minta uang dariku. Kau pikir William Raffi seperti apa? Direktur Raffi. Naonya, jangan-jangan ada masalah? William. Akademi Kebajikan Perempuan, melaporkan, kakak ipar kabur dari sana. APA. Dia juga bilang, mau cerai denganmu. Tahu tak berhak memasukkannya ke Akademi ITU. Berani sekali. Kabur dari akademi. Masih berani minta uang. Rana Sinta, kau. Lebih baik kau mati di luar. Pisau ini sedang menempel di leher istrimu. Tanpa 220 miliar rupiah. Aku bunuh dia. William Ravi. Kenapa kau masih hidup? Rana Sinta. Drama terus, ya? Di mana kau cari orang untuk main ini? Dengar ya. Aku sekarang tak mau dengar suaramu. Dan aku tak punya waktu untuk permainan konyolmu. Aku peringatkan, jangan tutup telepon. Kalau kau tutup, akan kusayat. Pelan-pelan, istrimu ini. Kalau ku tutup, Aku benar-benar bunuh dia. baik. Bunuh saja. Apa? Diam saja. Lakukan. Kenapa kau tidak ikut skenario? Aku belum tanya soal uang. Apa kau benar tak peduli istri? Biarkan dia mati. Tak mau menolong? Sebelum menculik, tak kau cari info. Rana Sinta di keluarga Raffi? Kalau mau bertindak, cepatlah. Aku tak akan transfer 1 sen pun. Bos. Harus bagaimana? William Ravi. Kita pernah jadi suami istri. Aku tak. Kau tak pernah mencintaku. Kau sangat ingin aku mati? Katanya William Raffi mencintaimu sepenuh jiwa. Beginikah caranya dia memperlakukanmu? Bos. Suaminya sangat tak peduli padanya. Jangan-jangan di luar ada wanita lain? Kalau begitu, usaha kita sia-sia menculik ini? Apa yang kau lakukan sampai William Raffi sangat membencimu? Aku juga ingin tahu kesalahan apa yang kulakukan. Bagaimanapun juga, kau adalah istri sah William Raffi yang resmi. Minta tebusan 220 miliar rupiah untuk nyawamu. Kalau tidak, kau akan mati mengenaskan. Kesempatan terakhir, telepon dia sekarang. Bos. Tak ada yang angkat. Sial. Berani mengabaikanku? Apa suamimu pikir? Aku tak berani menyakitimu? Lepaskan. Lepaskan aku. Aku bisa kambuh. Pura-pura lemah di hadapanku? Aksi lemah lembutmu. Tak mempan di sini. Aku hanya mau uang. Uang. Lepas. Lepaskan aku. Aku akan kambuh. Setiap menit suamimu tak angkat telepon. Tali ini akan semakin kukencangkan. Aku akan terus mencekikmu. Sampai dia menjawab. Lepaskan. Aku benar-benar kambuh. Bos. William Raffi mengangkat. William Raffi mengangkat. Halo? Halo? Halo, mau cari siapa? Aku tidak boleh kambuh. Tidak boleh camber. Ini
William Raffi, kapan punya anak? Cindy. Cindy sayang, jangan sembarang angkat telepon paman ya. Maaf paman. Aku salah pencet tombol. Telepon penipuan. Kalau terima lagi, langsung tutup saja. Nggak ngerti bahasa manusia, aku suruh kalian berhenti nelpon. Sudah kujelaskan berkali-kali. Kalau tak bisa dapat 220 miliar rupiah, istrimu kubunuh. Boleh. Aku juga sudah sering bilang, kalau mau bertindak, cepatlah. Buat apa berlama-lama? Dan, terima kasih ya, sudah bantu singkirkan beban. Makasih udah bantu, singkirkan si pengganggu. William Raffi, kau sebenci itu padaku? Dulu kau bilang, asal kuasai kode etik wanita, takkan ada yang ganggu aku. Tapi sekarang, kau malah mau kubunuh diri? Masih berani nangis? Nikah sama William Raffi, bertahun-tahun, 220 miliar rupiah saja, nggak bisa minta. Sebagai wanita, kau ini, sungguh gagal. Kau benar-benar gagal total. Kak, lihat si cewek ini. Cantik sekali ya. Kalau dari William Raffi, nggak bisa dapat duit, maling nggak mungkin pulang kosong. Kita berdua. Uang dan wanita. Dua-duanya hilang. Jangan kambuh. Jangan kambuh. Asalkan, hafal kode wanita. Pasti gak ada yang ganggu aku. Dia ngomong mulu. Ngomong apa sih? Kayak soal kode wanita gitu. Apa itu kode wanita? Ya itu. Wanita harus patuh pada pria. Masih ada yang percaya ini di zaman sekarang? Suami adalah langit. Wanita adalah bumi. Suami adalah langit. Wanita adalah bumi. Berhenti ngomong, diam. Dengar ya, Dik. Kode wanita gak bisa nyelamatin kamu. Pacarmu aja gak peduli, nyawamu. Masih percaya ini, buat nyelamatin diri, kamu terlalu naif. Lucu banget sih. Lepaskan bajumu, temani aku bermain. Aku bisa biarin kamu hidup. Wanita dilarang pakai buka-bukaan. Wanita tidak boleh bersama pria selain suami. Bersama. Dik. Pacarmu aja gak peduli, nyawamu. Masih mau jaga kesucian buat dia? Kode wanita ini, benar-benar merusak. Cepat lepas baju. Layani aku. Wanita. Wanita dilarang pakai buka-bukaan. Wanita. Tidak boleh bersama pria selain suami. Bersama. Lepas. Lepas. Apaan sih? MP3Q. Lepasin. Kode wanita gak bisa nyelamatinmu, pria juga gak bisa. Asal kamu menuruti aku, baru bisa selamat. Yang harus mati itu kau. Silent. Apa yang terjadi? Silent. Siapa yang kau sebut pantas mati? Coba berani melotot lagi. Bikin orang takut dengan cara mistis. Aneh bin ajaib. Ngapain ketawa-ketawa? Masih aja ketawa? Jangan-jangan nunggu kita. Serang barengan aja. Gadis kecil ini. Cantik juga rupanya. Sini. Ayo, biar kakak peluk. Berani mengelak? Emang kenapa, kamu, berani angkat tangan? Lihat lengan kecilmu yang kayak lidi. Sok suci ngomongin moral perempuan. Ayo sini. Mau berantem ya? Ku kasih kesempatan. Ayo. Timpu kepalaku. Bajingan, berani mukul aku? Akan kubunuh kau. Perempuan sialan. Nekat juga kau. Barusan aku belum siap.
Pria harus mati. Maddie. Kau pantas mati. Pria harus binasa. Perempuan sialan. Kau cari mati. Kode etik wanita harus lenyap. Pria harus musnah. Kode etik wanita harus lenyap. Kakak, lari cepat, cepat lapor polisi. Dia orang gila. Gila. Sayal. Kalian semua harus mati. Silent. Pria harus mati. Kode etik wanita harus lenyap. Simiwa terkodak. Sobat. Tahan kuat. Pria harus mati. Ya ampun. Gila. Gila, perempuan ini gila. Kamu siapa? Dari tim konstruksi mana? Lokasi proyek. Dilarang masuk sembarangan. Tolong. Tolong, ada perempuan di sini. Gila. Perempuan? Proyek belum selesai. Perempuan dari mana ini? Direktur Hendra, maaf ya. Ini kelalaian kami. Kamu siapa? Masuknya bagaimana? Tolong. Jangan tanya lagi, nanti ada yang mati. Perempuan di atas itu, dia benar-benar gila. Kalau tidak segera pergi, temanku akan dia pukuli sampai mati. Ayo antar kami. Jangan mendekat. Jangan. Gila. Gila, aku salah, Nek. Aku salah. Aku hafal moral pria. Kamu, maafkan aku. Jangan. Hafal kode etik pria. Aku hafal. Pria dilarang pakai baju pendek. Pria berperut buncit, melanggar kodrat. Pria tak kerjakan rumah tangga. Kena kutuk langit. Jangan mendekat. Kepingan salju putih. Melayang-layang. Sayangku kecil, tidur lelap. Lupakan kegelapan. Kesedihan dan ketakutan. Ini rekaman ibu. Rekaman ibu. Ada apa? Kakak. Akhirnya kau datang, sobat. Tenang. Aku di sini. Cepat. Cepat tangkap perempuan gila ini. Dia itu. Lihat keadaan saudara. Dia memukul sampai begini parahnya. Bahkan tempat kami dirusak habis-habisan. Memang. Dia memukul sampai jadi begini keadaannya. Aku minta ganti rugi. Rana. Rana, ini kamu? Hello, Ricky. Pak Hendra, Anda kenal dia? Salah satu pasienku. Orang yang aku kenal. Kalian bilang. Cewek lemah lembut. Seperti ini. Bisa mengalahkan kamu dan saudaramu? Benar. Dia yang memukul. Jangan lihat penampilannya. Saat berkelahi, sangat ganas. Kami berdua tak bisa melawannya. Tunggu. Kalian masuk dari mana? Situs kita sudah lama berhenti, dilarang ditinggali. Kalian dari tim konstruksi mana? Kenapa masih tinggal di sini? Jurus kami jangan dipedulikan, selesaikan dulu masalah pemukulan ini. Dia memukul sampai kepala saya terluka. Aku harus dapat ganti rugi. Benar. Kami minta ganti rugi. Kalau tidak diselesaikan, masalah ini tidak akan berakhir. Kalian berdua, kok kelihatan agak familiar. Rekaman CCTV gerbang, beberapa hari, ada mobil van. Memakai nama situs kita, masuk keluar. Setelah diperiksa, bukan dari sini. Kalian berdua yang masuk, mencuri besi beton. Selama ini kabur. Ternyata malingnya, tinggal di lokasi proyek. Satu hal, satu urusan, dia memukulku, harus ganti rugi. Begini? Kau percaya atau tidak, kita lapor polisi? Rana sedang kambuh. Jangan biarkan mereka lapor polisi. Lapor polisi, cepat panggil polisi, biarkan polisi yang urus. Lapor polisi. Bahkan jika polisi datang, takkan percaya, gadis Kessel bisa mengalahkan dua pria kuat. Tak ada CCTV di sini. Kalian juga tak punya bukti apa-apa. Bisa-bisa, polisi justru menganggap kalian berkelahi sesama, biar gadis ini jadi kambing hitam. Ini, masih adil tidak dunia ini? Legipula. Kalian masuk proyek ilegal. Di sini, Hailong 100 kg Baysai. Ini pasti ada hubungan dengan kalian. Menurut kalian, kalau polisi datang, bakal gimana? Kuberi dua pilihan. Lapor polisi, atau damai.
Kalian tak tuntut dia. Aku sebagai perwakilan proyek, tak tuntut kalian. Ganti rugi besi, pilih sendiri. Saudara, dengar nasihatku. Masalah ini lebih baik kita lupakan. Ini. Sial sekali. Kau baik-baik saja, hati-hati. Dr. Hendra. Kenapa kau ke sini? Ini usaha kecil keluarga, ayah serahkan padaku. Mau kemana, Quantar? Terima kasih Teddy. Tutupi kondisiku. Kalau orang tahu kondisimu, bagaimana, ini adalah masalah. Penyakit ibumu adalah kasus penelitianku. Kau juga membantu, memberikan banyak data otentik. Selama ini, kita bisa dibilang teman. Tetap harus berterima kasih. Aku heran. Seharusnya, waktu kecil kondisimu sudah stabil. Kenapa tiba-tiba kambuh? Ada masalah apa? Nanti kalau mau cerita, beritahu aku. Alamatmu masih, yang dulu itu? Quantar pulang. Aku tak mau pulang. Aku tak punya rumah. Rana. Kepatuhan perempuan tak bisa menyelamatkanmu. Suamimu bahkan tak peduli nyawa, dia tega mengorbankanmu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Rana. Sudah aman. Semuanya baik-baik saja. Kau sekarang dalam keadaan aman. Ayo. Mengapa aku hafal betul norma kepatuhan? Tapi tetap dicampakkan suami? Bukankah katanya? Wanita yang patuh pada norma pasti akan dilendangi? Apa aku yang bermasalah? Hingga pantas menerima hukuman ini? Rana. Bukan kau yang salah, tapi kode etik wanita yang salah. Mereka yang memaksa wanita tunduk dan menyebarkan dogma ini harus dihukum, bukan dirimu. Kau wanita yang baik dan pemberani. Jangan percaya kode etik wanita lagi, itu semua kebohongan belaka. Suamimu seharusnya tak menempatkanmu di tempat seperti itu. Oh ayah. Setelah kau pingsan kemarin, hasil EEG menunjukkan kau mengalami beberapa kali serangan. Ada area pelepasan listrik abnormal di otakmu yang menunjukkan inhibisi spontan. Ini merupakan tanda klinis yang positif. Artinya, penyakitku sudah sembuh? Ya. Sekarang kau sudah bisa mengendalikan seranganmu sendiri. Ini mungkin berkaitan dengan rekaman peninggalan ibumu. Di mana MP3-ku? Tanpa itu, aku tak bisa mengendalikan diri. Di mana MP3-ku? Tanpa itu, aku tak bisa mengendalikan diri. Di sini. Yang lama ini, kabelnya bermasalah. Aku khawatir suatu hari, tiba-tiba rusak. Jadi, aku pindahkan data. Semuanya ke dalam MP3 baru ini. Kamu masih perlu mengandalkan suara ibu untuk sadar. Rekaman ini penting bagimu. Kalau perlu, bisa kukirim ke HPMU, sawananya. Terima kasih. TAPI. Aku tidak punya HP-ku. Disada Akademi Kebajikan Perempuan. William Ravi bilang, aku cuma ibu rumah tangga. Terus lihat HP. Bisa jadi nakal. Dia cuma mau mengontrolmu dan hubungan dengan luar. Sekarang aku tahu.
Aku tak mau setiap hari hijab dalam ketakutan dikendalikan. Aku putuskan. Aku akan bercerai darinya. Sayang, ayo makan. Tuan, sarapan sudah siap. Kak William. Aku belikan Q Osmanthus favorite meal. Coba, deh. Bu Liu, Rana Sinta di mana? Seharusnya di luar, sedang semalaman. Suruh dia masuk makan. Nyonya? Tidak, dia belum pulang. Belum pulang. Dia kabur dari Akademi Kebajikan Perempuan. Selain rumah kita, di kota laut tak ada tempat lain yang bisa dituju. Mana mungkin dia tidak pulang? Oh, aku tahu. Pasti kemarin gagal minta uang. Tadi, kolong jembatan mana? Nanki Semmelman. Santai saja, paling lambat hari ini. Dia pasti merengek minta pulang. William Ravi. Aku tahu kau ingin kembali. Mari kita bercerai. Mari kita bercerai. William Ravi. Aku tidak mau lagi menjadi menanmu. Sudah selesai mengganggu? Kalau sudah, cepat kembali. Aku tidak akan kembali. Sudah kukatakan, kita harus bercerai. Rana Sinta, sudah bertahun-tahun kita menikah. Aku selalu memaklumi. Tapi bukan berarti tanpa batas. Sekarang kamu kembali. Kendalikan sifatmu yang kejam itu. Aku tidak ingin melihat kamu bersaing dengan Sela, asal kamu tidak merepotkanku. Ikuti kode etik wanita. Tetap tenang dan jadi ibu rumah tangga. Kamu tetap menjadi nyonya rumah keluarga Raffi. Rana Sinta, kamu dengar apa yang kukatakan? Aku akan mengajukan cerai ke pengadilan. Jika kamu tidak setuju, aku akan menuntut cerai. Setengah tahun. Paling lama setahun. Kemarin malam kamu menyuruhku mati. Rana Sinta yang dulu. Sudah hilang selamanya. Canda kemari. Kamu anggap serius? Kamu sekarang baik-baik saja kan? Aku menyuruhmu belajar kode etik wanita, mengirimmu ke Akademi Kebajikan Perempuan, untuk mengubah kebiasaan burukmu. Semua untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku? Untuk kebaikanku, mengurungku di Akademi Kebajikan Perempuan. Untuk kebaikanku, memaksaku menghafal kode etik wanita. Kode etik wanita, hanyalah alat, untuk mengendalikanku. Atas nama kepatuhan, agar aku bisa dikendalikan, kebaikanmu seperti ini. Simpan saja untuk Sela cinta sejati. Sudah kuduga, kamu cemburu pada Sela. Kamu adalah kakak ipar. Mengalah sedikit pada Sela tidak akan rugi. Kalau kamu mau melindungi cinta pertamamu, lakukanlah selamanya. Sekarang, aku tidak lagi dikendalikan olehmu. Aku keluar dari permainan. Aku harus bercerai. Rana Sinta, jangan harap. Dengarkan baik-baik, kau tak lebih dari anjing peliharaan keluarga Ravi. Seumur hidupmu, jangan mimpi lepas dariku. Sekarang, segera kembali ke sini. Kerja bagus. Kau sudah berani mengambil langkah pertama. Untuk jaga-jaga. Rana. Siang ini ada forum akademik tentang psikiatri. Banyak pakar ternama dan akademisi akan hadir. Mau ikut mendengarkan? Mungkin bisa bantu kondisimu. Tapi, aku sudah lama tidak ke tempat cekat. Kambuh lagi. Jangan khawatir. Aku di sini. Kak William. Kakak ipar. Jangan-jangan benar mau cerai denganmu? Selama ini, dia selalu burung kanari yang kupelihara, sayapnya pun kupotong rapi. Sekarang mau kabur? Mau cerai? Lihat saja kemampuannya. Asisten Yanto, batalkan semua jadwal hari ini. Segera ke vilaku. Seluruh pengeluaran Rana Sinta, untuk makan, pakaian, dan kebutuhan selama ini, segera keluarkan datanya, kalau dia mau bercerai. Aku akan hitung semua pengeluarannya. Aku ingin dia tahu biaya yang harus dia tanggung untuk bercerai dariku, William Raffi. Baik.
Pak Ravi. Dalam 5 tahun pernikahan, total pengeluaran Nyonya sekitar 19,28 juta rupiah. Rata-rata per tahun, tidak sampai 4.400.000 rupiah. Tidak mungkin. Kok bisa sedikit sekali? Sudah 5 tahun menikah. Perusahaan selalu mentransfer 2.200.000 juta rupiah ke rekeningnya tiap bulan sebagai uang saku. Dalam 3 tahun totalnya, mencapai 7.920.000 juta rupiah. Uang saku ini harus dikembalikan utuh saat bercerai nanti. Pak Ravi. Semua transaksi keuangan di perusahaan ini aku catat. Kalau mengenai Nyonya, tidak ada catatan pengeluaran itu. Apa maksudnya? Direktur keuangan perusahaan selama ini adalah Nona Sella. Transfer dengan nominal 2.200.000 juta rupiah seperti ini harus mendapat persetujuan dan cap darinya. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, selama 5 tahun ini, rekening Nyonya tidak pernah menerima. Justru rekening Nona Sella selalu bertambah 2.200.000 juta rupiah setiap bulannya. Kok bisa begini? Bukankah sudah aku perintahkan? Pak Ravi. Apa Bapak tidak? Nona Sella bilang. Nyonya hanya ibu rumah tangga. Setiap bulan tidak butuh banyak uang. Kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi. Dia juga bilang, karena latar belakang Nyonya biasa, khawatir 2.200.000 juta rupiah itu disalahgunakan. Jadi uang itu selama ini dititipkan ke Nona Sella. Dititipkan? Artinya, sebagai istri keluarga Raffi, pensiunan Sidahan cuma 4.400.000 rupiah, bahkan lebih rendah dari pensiunan bulanan orang biasa. Bagaimana Rana Sinta bisa hidup seperti ini? Pak Ravi. Nona Sella mengatakan, Anda sudah menyetujui semua ini. Bapak tahu kan? Aku tidak. Selain itu, Nyonya menemani Anda hadir, gaun dan perhiasan untuk berbagai acara. Juga harus diajukan sebelumnya kepada Nona Sella. Ajukan permohonan, setelah disetujui, Ibu Liu baru bisa memberikannya padanya. Direktur Raffi, kata Nona Sella, hal-hal ini juga sudah Anda izinkan, dan berbagai. Tidak heran setiap aku sebut untuk membawanya ke acara penting, dia selalu punya alasan untuk tidak pergi. Ternyata bukan karena tidak mau, tapi karena tidak punya budget. Menikah 5 tahun. Hanya sekali itu saja. Halo, Direktur. Senang bertemu dengan Anda. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? William, Apa kamu tahu, hari ini, aku akan bertemu dengan investor yang bisa memberi keuntungan besar bagi perusahaan. Mereka minta, harus membawa pasangan wanita. Kalau kamu begini, bagaimana aku bisa membawamu masuk? William, aku tidak punya gaun. Belum mengajukan permohonan. Tidak punya gaun? Apa kamu tidak bisa membeli? Sudah selarut ini. Sudah tidak sempat lagi untuk membeli. Sudah kubilang dari awal, kamu akan hadir sebagai pasanganku. Kenapa kamu begitu? Tidak pantas? Bukan begitu, William. Bukannya aku tidak membeli. Kakak William. Kenapa kamu juga ada di sini? Pas banget kamu datang, Sella. Sebagai pendampingku, ayo masuk bersamaku. Waktunya mepet, Sapetan. William. Nggak heran. Sejak kejadian itu, setiap kali Serla yang nemenin aku ke acara, ternyata Rana. Direktur Raffi. Boleh tanya, masih ada yang perlu aku cekin lagi? Sekian dulu untuk hari ini. Pulang dulu aja. Oh. Lama nggak ketemu. Ayo jalan. Gak apa-apa kot. Kok pakai baju kayak gini, Terestaeng? William. Kalau tahu begini. Udah ganti baju dulu. Sekarang jadi canggung. Dr. Hendra, mending. Aku nggak usah ikut. Bajumu oke-oke aja. Kamu kelihatan bagus. Pelayan. Yakin nih? Pelayan aja. Pakai baju lebih resmi. Tidak apa-apa. Ricky. Direktur Zain.
Direktur Jain, lama tidak bertemu. Laporan yang kamu tulis sebelumnya tentang kecanduan traumatik sangat menginspirasiku. Sudah aku baca. Sangat menginspirasi. Generasi muda memang mengagumkan. Direktur Jain, terlalu memuji. Oh ayah, izinkan aku perkenalkan. Ini adalah Rana Sinta. Dokter Hendra. Dokter Hendra, benar-benar kamu ya? Akhirnya bertemu langsung. Iya Dokter Hendra, aku pernah datang ke seminarmu. Ingat, kamu adalah idola aku di bidang kedokteran. Halo semuanya. Teman-teman, hari ini sangat menyenangkan. Banyak teman berkumpul di sini. Mari kita angkat gelas bersama. Baik, ayo, Perslang. Maaf ya. Aku mau ganti baju dulu. Permisi sebentar. Tungguku. Kamu pendamping Dokter Hendra? Biasa saja, orang tanpa selera. Baju saja tidak pantas. Belum pernah ikut acara mewah begini ya. Kelihatan norak. Kalau menurut aku, Ricky sih cukup teliti. Siapkan baju di mobil. Tapi, selera pilih pendampingnya buruk sekali. Halo semuanya. Maaf membuat menunggu. Kok bisa pakai baju kayak gini? Di mobil cuma ada satu setel baju ini. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Makasih ya. Seminar ini membosankan banget. Kita nggak perlu terus berlama-lama di sini. Maaf teman-teman, kami duluan ya. Rana, sebenarnya pakaian nggak penting. Kita adalah apa yang kita pilih. Jangan merasa rendah diri hanya karena berbeda dari orang lain. Kamu sempurna apa adanya. Ayo pergi. Kok lampunya gelap begini? Ibu Liu. Ibu Liu. Sudah pulang? Kak William. Kamu di rumah ternyata. Aku belanja banyak hari ini. Berat banget nih. Perusahaan memberi cuti hamil 6 bulan lebih awal. Gajinya cuma setengah. Sen siap bulan gaji. Cuma sekitar 44 juta rupiah. Dapat duit dari mana? Sampai bisa belanja terus? Atau jangan-jangan ada sumber uang lain yang tidak ku ketahui? Dari mana kamu dapat uangnya? Yang tidak ku ketahui. Semua ini dibeli untuk anak. Kakak William. Apia kakak tidak suka. Kalau aku boros, nanti aku akan lebih hemat. Setiap bulan, kamu memotong uang saku Rana Sinta untuk kepentinganmu sendiri, cahok ke kamu, karena kekikiranmu, Rana Sinta sampai tidak bisa beli. Gone pesta? Apia, masalahnya, kakak kepar menjelu padamu? Kalau dari awal dia bilang tak punya uang, aku pasti beri. Aku bukan cenayangnya. Harus tebak-tebak? Lagi pula. Beberapa tahun lalu, saat kakak William sedang susah payah membangun usaha, aku hanya ingin menghemat sedikit-sedikit. Rana Sinta, dia istri William Raffi. Berapapun uang yang dia habiskan, bukan urusanmu. Aku mengerti usaha kakak William, malah jadi kesalahanku. Kalau begitu, aku tak akan ikut campur urusan kalian berdua lagi. Tangan ini sudah derusak Rana Sinta. Aku merepotkan kakak William. Salah. Bukan itu maksudku. Begini saja, aku akan carikan apartemen dekat rumah sakit untukmu dan Cindy. Nanti Ibu Liu juga akan pindah. Setelah pemeriksaan kehamilanmu normal, kalian bisa pindah. Kakak William. Kamu, ini maksudnya mengusir kami? William Ravi. Karena sudah berhubungan denganku seumur hidup, jangan harap bisa mengusirku. Nyonya tak pernah membeli baju untuk dirinya sendiri. Semua perhiasan dan tas harus minta izin pada Nona Sela dulu sebelum dipakai. Makanya Nyonya tak pernah memakainya. Nyonya tak pakai uang rumah tangga. Baju-baju Anis sudah pudar. Masih dipakainya.
Rana Sinta. 5 tahun ini. Bagaimana kau bertahan? Cindy, kenapa? Tuan muda, cepat lihat, Cindy tiba-tiba pingsan di lantai. Nona Sela panik sampai menangis. Cindy, cepat bangun. Bagaimana ini? Nona Sela, kenapa dia tidak bergerak? Tuan muda. Ada APA? Bagaimana ini, William? Cindy tiba-tiba pingsan. Aku bingung harus berbuat apa. Jangan takut, bawa anak ke rumah sakit dulu. Untung ada kamu di sini, William. Dr. Hendra. Apa dosis obatnya kurang? Kondisimu sudah membaik. Sekarang sudah tidak perlu obat sebanyak itu. Ini saja sudah cukup. Jangan lupa minum obat tepat waktu. Baik. Aku pulang dulu ya. Baik. Aduh. Ada yang berani tabrak ibu hamil? 2 nyawa melayang. Ini sangat berbahaya. Benar juga. Kurasa ini disengaja. Salah. Kamu baik-baik saja? Perempuan ini menabrak ibu hamil. Wanita ini menabrak ibu hamil. William. Aduh, sakit sekali. Aku khawatir dengan bayi dalam kandungan. Rana Sinta. Jalan gak lihat-lihat? William Ravi. Mata mana yang lihat? Aku yang nabrak dia? Kamu begini lagi, nuduh aku tanpa alasan. Ya sudah. Kamu menyuduhku, sudah jadi kebiasaan, bertahun-tahun ini. Apapun kulakukan selalu salah, dia selalu benar. Rana. Kamu baik-baik saja? Pantas saja kamu berani cerai denganku. Ternyata karena dekat dengan gigolo ini ya? Cari orang kok, nggak lebih baik. Cari orang beginian. Tidak malu? William. Nggak apa-apa. Kakak ipar perlakukan aku, sudah terbiasa. Lagi pula, banyak saksi di sini. Semua lihat, siapa yang nabrak siapa. Semua sudah lihat jelas. Kakak ipar bilang kau bohong, membelaku. Masa ibu hamil? Sengaja nabrak dia? Ayo minta pendapat umum. Lihat siapa yang salah. Memang nona ini yang nabrak ibu hamil. Kami semua sudah melihatnya. Iya betul, aku lihat jelas. Gadis inilah yang menerjang. Rana Sinta, awalnya aku masih punya rasa bersalah. Sekarang hilang sudah. Kamu pisik. Pendendam. Bertahun-tahun ini, banyak fitnah kau lakukan. Lupa bagaimana dulu, masuk Akademi Kebajikan Perempuan? Hah, cewek ini. Pernah di Akademi Kebajikan Perempuan? Katanya, perempuan lulusan sana. Moralnya bobrok. Dari tadi aku bau perempuan jahat. Rupanya, dia toh. Sebenarnya ibu hamil, nabrak Nona Sinta, atau Nona Sinta, yang nabraknya, aku tak tahu. Tapi, kamera sini, terekam jelas. Rekaman CCTV di sini, sudah merekam dengan jelas. Saudari, kamu tidak memberitahuku sebelumnya tentang adanya kamera ini. Di ponselku ini ada rekaman langsung dari CCTV. Siapa yang menabrak siapa? Kita lihat saja. Tidak perlu. Kalau kamu bilang aku yang menabraknya, baik, akan kutunjukkan pada. Bagaimana mungkin? Untuk menabraknya. Apa perlu sampai terluka parah begini? Bahkan sengaja memilih waktu dan tempat yang sama? William Ravi. Tidakkah kamu merasa semua itu terlalu kebetulan? Kakak ipar, jangan fitnah aku. Nona Sela. Jangan gugup. Aku. Sebulan lalu kusayat pergelanganmu. Setengah tahun lalu kuturunkanmu. Setahun lalu kulempar ke kolam. Apa aku pengangguran? Ahli dalam menganiaya orang? Orang ini. William Ravi. Kenal tidak? Atau Tuan Rafi terlalu sibuk sampai lupa? Kebanta kamu menjenggat. Pekerja kebun di tangga. Pria berkacamata hitam di kolam. Nona Sela. Jangan pakai pemain yang sama terus. Kalau kebanyakan, tidak takut penonton. Bosan melihatnya? Apa yang terjadi?
Sela. Jelaskan semuanya. Ini semua rekayasamu? Bukan aku. William Ravi. Kau. Pergilah dengan cinta pertamamu. Pereskan urusanmu. Ayo Rana. Kabantu abadi lakamo. William, Denga Penjelasanku. William, Cindy masih terbaring sakit. William. Rana. Aku tidak sengaja menyakiti. Dengarkan penjelasanku. Dia tidak mau dengar penjelasanmu. Rana. Aku salah, maafkan aku ya. Seharusnya tidak memperlakukanmu begitu. Lepaskan aku. Aku bersalah, aku. Rana. Pasien tidak boleh mendapat tekanan. Silakan pergi. Tekanan APA? Apa yang terjadi padanya? Dia di Akademi Kebajikan Perempuan. Mengalami semua itu. Kau sama sekali tidak tahu. Dia tidak boleh stres lagi. Silakan pergi. Aku dokter. Silakan pergi. Ziheng. Sudah kuduga, kau tidak tega meninggalkan kami. Kata dokter, Xiao Tangyuan, alergi makanan. Setelah pulang dari RS nanti, jangan ke rumahku. Sudah kusiapkan tempat tinggal baru untuk kalian. Sopir akan mengantar kalian. Ziheng. Kau benar-benar mengusirku? Ziheng, aku. Bodoh. Sudah tahu alergi mangga, masih saja memberi banyak. Tidak ada kewaspadaan sama sekali. Bahkan calon ayahmu, tidak bisa kau pertahankan. Untuk apa aku punya anak sepertimu? Makan. Makan ini sekarang. Asisten Yanto, tolong periksa Rana Sinta di Akademi Kebajikan Perempuan. Selama 1 bulan itu, apa saja yang dialaminya? Semua detail harus jelas. Bukankah sudah kusuruh sopir mengantarmu ke tempat tinggal baru? Kenapa kalian masih di sini? Cindy. Dia ingin bertemu dengan... Aku masih ada pekerjaan. Segera bawa Cindy pergi dulu. Cindy. Kamu tidak rela Paman Raffi pergi, benar kan? Kata dokter. Cindy tidak punya ayah. Sejak kecil ada kekosongan hati. Makanya, aku bawa dia menemuimu. Direktur Raffi, semua hal tentang Nyonya di Akademi Kebajikan Perempuan sudah selesai diperiksa. Baik. Ada pekerjaan. Akan aku urus. Bodoh. Bagaimana caraku mengajarimu? Bagaimana bisa begini? Bukankah sudah kusampaikan? Untuk beri perlakuan khusus, Rana Sinta tidak perlu ikut pelatihan bersama. Tuan Ravi. Setelah investigasi, Nona Sela yang menyuap instruktur Akademi Kebajikan Perempuan bahkan menekankan agar mereka menyiksa Nyonya. Para instruktur itu melanjutkan, memukul dengan tongkat, menkembak, menusuk dengan jarum, hingga penyakit lamanya kambuh, memukuli orang dengan brutal. Ternyata saat di kamar mandi dulu, Rana sedang kambuh. Akademi Kebajikan Perempuan bukan menolak Nyonya, tapi karena Nyonya mengidap gangguan jiwa. Mereka takut jika kambuh akan melukai mereka. Sedangkan Nona Sela untuk mengusir Nyonya, Jia menyuruh penculik yang menculik Nyonya dari rumah kemarin. Semua rencananya Sudah kujelaskan jelas. Jika tak dapat 220 miliar rupiah, kubunuh istrimu. Baik. Sudah kukatakan berulang kali, lakukan sekarang jika mau.
Jangan cuma mengulur waktu. Dan, terima kasih sudah membuang beban ini. Apa yang kulakukan? Rana minta tolong. Tapi kusuruh dia mati. Rana. Maafkan aku. William, lelah bekerja? Kubuatkan sup manis. Untuk menyegarkanmu. Perci. APA? Selama ini, kau selalu menindas Rana. Dulu kupikir, kau hanya sedikit manja. Tak kusangka kau bisa kejam sampai seperti ini. William, kau salah paham. Aku tidak. Setiap frame di sini bisa membuktikan kejahatan. Segera pergi dari rumahku. William, Seumur hidupku, tak ingin melihatmu lagi. Jika kau masih terlihat dekat Rana lagi, jangan silakan aku mengirimmu ke Akademi Kebajikan Perempuan untuk sisa hidupmu. Aku akan membalas semua penderitaan yang kau beri padanya. 10 kali lipat. Kau benar-benar mau menolak obat ini? Aku perlu tahu alasanmu menolak pengobatan. Aku tidak mengerti, Rana. Sejak ibumu dulu, kami sudah berusaha keras. Sekarang obat ini akhirnya tersedia. Bisa menyembuhkan kesenderangan genetik terhadap kemarahan dan kekerasan. Dari 3 kasus serupa di seluruh dunia, semua sudah sembuh. Kenapa kau masih menolak? Karena sekarang aku sadar. Marah bukan hal buruk. Kekerasan juga bukan. Apa maksudmu? Selama ini ku bicara, menahan diri karena masyarakat selalu mengajarkan perempuan harus patuh atau dianggap membangkang. Sejak kecil aku dipaksa jadi penurut. Tapi kenapa perempuan tak boleh marah? Perempuan harus tetap marah. Kemarahan adalah alarm yang tak nyaman. Terkadang hanya dengan tetap marahlah perempuan bisa melindungi diri. Perempuan yang tertekan, bukan ancaman. Yang membuat mereka gila. Justru lebih berbahaya. Jadi sekarang aku memutuskan untuk tetap marah. Tapi juga mengendalikannya. Rana. Rana. Ibu Liu. Anger. Amble anger. Tuan Muda. Tuan jangan minum lagi. Rana. Aku sangat merindukanmu. Kembalilah. Kembalilah ya. Tuan Muda. Ini dokumen yang datang hari ini lewat kurir. Kurir bilang, harus Bapak lihat langsung. Bagus. Bagus, Rana. Yanto, dalam 3 menit. Temukan lokasi Rana. Baik, Direktur Raffi, lokasi sudah dikirim ke ponsel Anda. Nona Sinta ada di sana. Rana, apa kamu benar-benar mau bercerai dengan Direktur Raffi? Aku sudah mantap. Aku ingin memulai hidup baru untuk diriku sendiri. Lalu apa rencanamu? Kiskivi ke depannya. Aku ingin melindungi perempuan yang mengalami KDRT dan pelecehan seperti aku. Sekaligus membongkar kegiatan kotor yang Akademi Kebajikan Perempuan. Agar lebih sedikit perempuan yang jadi korban. Bagus. Aku dukung kamu. Sekalian buka kelas moral pria untuk mengajari para pria zaman sekarang cara menjadi suami yang baik.
Ayah yang baik, anak yang baik. Kamu berpikir begitu? Rana. 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 William Ravi? Rana, aku tahu aku salah. Sebelumnya aku salah paham padamu. Kita jangan bercerai, ya? Tidak mungkin. Proses perceraian lewat pengadilan sudah dimulai. Perceraian ini, kau mau tidak mau harus setuju. Rana. Bahkan aku sudah merendahkan diri memohon padamu. Apalagi yang kau mau? Ini semua demi kebaikanmu. Wanita yang sudah bercerai, cuma barang bekas. Hanya orang bodoh yang mau menerimamu. Ini bukan urusanmu. Dan, kamu sok ayah, bikin aku mual. Ayah? Sok jadi ayah? Aku tak mau jadi ayah. Cuma, apa lagi yang harus kulakukan? Supaya kau mau tidak bercerai? Sudah kujelaskan padamu dengan jelas. Antara kita, sudah tidak bisa diperbaiki. Pak. Akademi Moral Pria, mau tahu informasinya? Moral pria apaan? Moral pria, pendidikan karakter untuk pria. Sebenarnya kami pria punya dosa asal. Apa-apaan ini? Pria itu berdosa? Dosa asal? Kami pria, lahir di masyarakat patriarki. Meraup keuntungan dari gender. Begini saja, kawan. Jika ingin menyelamatkan pernikahan, mendapatkan wanita, atau cari janda kaya, kursus moral pria akan membersihkan semua hambatanmu. Cuma hampir 22 miliar rupiah untuk wujudkan impianmu. Kawan. Aku daftar. Baik. Berita terbaru dari stasiun K. Setelah investigasi mendalam selama 3 bulan, polisi Kota berhasil membongkar kasus penahanan ilegal besar-besaran atas laporan warga Nyonya Sinta dengan identitas asli. Petugas melakukan razia kemarin di Akademi Kebajikan Perempuan di pinggiran kota. Menyelamatkan 32 wanita ya korban penahanan ilegal di sana. Investigasi menunjukkan lembaga ini mengatasnamakan koreksi perilaku perempuan, melakukan hukuman fisik dan kontrol mental secara terus-menerus yang melanggar hukum. Saat ini, Direktur Lia dan 5 instruktur ditahan terkait penahanan ilegal dan penganiayaan sesuai hukum. Lembaga perempuan memberikan konseling psikologis dan bantuan hukum. Pelapor Nyonya Sinta, mantan murid akademi. Dia berani bersuara, mengungkap praktik ilegal, mencerminkan keberanian dan tanggung jawab perempuan era baru. Nyonya Sinta dianugerah penghargaan warga berani atas tindakan heroiknya. Nyonya Sinta, bagaimana cara perempuan melindungi diri sendiri? Menurut aku, perempuan harus berani marah, terutama saat menghadap kekerasan dan tekanan. Perempuan harus melawan balik. Rana. 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 Aku yang salah. Rana. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak mencoba mengendalikanmu, membatasi, memaksamu tinggal di dunia sempit. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kumohon maafkan aku. Boleh? Ini siapa? Kabarnya, dia mantan suami Rana. Dialah yang mengirim Rana ke Akademi Kebajikan Perempuan. Pantas saja. Tidak semua kesalahan bisa dimaafkan. Rana. Aku sudah ikut kelas moral pria. Aku sudah berubah. Sekarang aku paham, menghargai perempuan. Aku tak akan mengendalikanmu lagi. Aku hafal moral pria. Priatak boleh pakai baju pendek. Pria berperut buncit itu, tidak bermoral bizar. Pria tak kerjakan pekerjaan rumah. Akan kena kutukan. Pria. Kakak William Ravi. Berhenti menggeful.
Baik pria maupun wanita, tak boleh terikat oleh moral pria atau moral wanita. Jika kau benar-benar ingin kumaafkan, lepaskan aku. Kita sudah putus. Mulai sekarang, masing-masing jalani hidup. Rana. Selamat ya. Berhasil lakukan yang kau impikan. Terima kasih. Kalau begitu, rayakan di tempat biasa. Kau. Tak ada sesuatu yang ingin kau katakan? Aku sudah melangkah. 99 langkah. Langkah terakhir. Terserah padamu. Aku mencintaimu. Tapi cintaku bukan belenggu. Apapun pilihanmu. Mendekat atau pergi. Aku akan selalu menghargai kebebasan memilihmu. Terima kasih untuk cintamu. TAPI jalan hadapkan nanti. Ingin kulalui sendiri.